Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyeta Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal SBMPTN tahun 2016. Berikut ini ada soal berhubungan dengan bab fluida dinamis. Pada video kali ini kita akan membahas penerapan dari persamaan kontinuitas. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui air mengalir melewati pipa dengan berbagai diameter. Keterangan berikutnya, apabila air mengalir dengan kelajuan 3 meter per second ketika melewati pipa dengan diameter 1 cm, pertanyaannya, ketika melewati pipa dengan diameter 3 cm, kelajuan air itu berapa meter per second? Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi di sini saya gambarkan penampang dari pipa yang besar dulu. Terus ini ada penampang pipa yang diameternya kecil. Diketahui di soal bahwa yang kecil ini diameternya adalah 1 cm. Kemudian air mengalir dengan kelajuan sebesar 3 meter per second. Jadi masuk dari diameter yang kecil dulu, terus ini nanti keluarnya ke diameter yang besar. Nah, pipa dengan diameter yang besar ini adalah 3 cm. Pertanyaannya adalah saat keluar ini air memiliki kelajuan berapa? Oke, Sobat 100, jika soalnya seperti ini, Sobat 100 di sini langsung gunakan persamaan kontinuitas ya. Sobat 100 masih ingat formulanya bagaimana? Jadi kalau ada dua luasan penampang seperti ini, maka penyelesaiannya adalah Q1 sama dengan Q2. Q itu adalah debit airnya ya. Jadi debit air di penampang 1 itu sama dengan debit air di penampang 2. Ingat, debit itu adalah luas penampang kalikan kelajuan fluidanya. Dalam hal ini kelajuan air ya. Sehingga di baris berikutnya boleh kita tuliskan A1 kalikan V1 itu sama dengan A2 kalikan V2. Karena penampangnya berbentuk lingkaran, maka luas penampang di sini rumusnya adalah 1/4 pi diameter kuadrat. Sehingga di baris berikutnya boleh kita tuliskan menjadi 1/4 pi D1 kuadrat dikalikan dengan V1 nilainya sama dengan 1/4 pi kalikan D2 kuadrat kalikan V2. Nah, di ruas kiri ada 1/4 pi, di ruas kanan juga ada 1/4 pi. Ini boleh kita coret habis. Sehingga persamaannya menjadi D1 kuadrat kalikan V1 sama dengan D2 kuadrat kalikan V2. Kita masukkan angka ya. D1 itu adalah penampang yang kecil, diameternya 1 cm. Air yang masuk kelajuannya 3 meter per second. D2 adalah penampang yang besar, diameternya 3 cm. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya 1 kuadrat kalikan dengan 3 nilainya sama dengan 3 kuadrat kalikan V2. Nah, karena yang ditanya V2, maka cara hitungnya gini. Ini yang di ruas kiri, 1 kuadrat itu tetap 1, kalikan 3 hasilnya tetap 3. Kemudian yang di ruas kanan 3 kuadrat itu adalah 9. Sehingga ini nulisnya adalah 3 sama dengan 9 V2. Karena yang ditanya V2, maka yang 9 ini pindah ruas jadi pembagian. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya V2 itu sama dengan 3 dibagi dengan 9. 3 dibagi dengan 9 itu sepertiga. Bentuk desimalnya adalah sama dengan berapa? 0,33 dengan satuan meter per second. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik kalau di sini ada pipa yang mana air masuk pipa melalui penampang yang kecil, diketahui nilainya adalah D1, kemudian nanti keluar melewati penampang yang besar diameternya D2. Maka untuk menghitung berapa kelajuan air yang keluar itu Sobat 100 gunakan persamaan kontinuitas, yang mana debit di penampang 1 sama dengan debit di penampang 2. Ingat rumus debit itu adalah A kali V. Kemudian kalau di soal diketahui di sini penampangnya berbentuk lingkaran, diketahui diameternya, maka untuk menghitung luas penampang kita pakai rumus 1/4 pi diameter kuadrat. Sehingga persamaan kontinuitas ini berubah menjadi 1/4 pi D1 kuadrat kalikan V1 sama dengan 1/4 pi diameter 2 kuadrat kalikan V2. Kalau ada 1/4 yang sama di ruas kiri dan kanan ini boleh coret. Berikutnya Sobat 100 masukkan angka, lakukan perhitungan, nanti ketemu nih kelajuan air saat keluar melewati pipa yang besar itu berapa meter per second. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya.
Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.